Halo semuanya, jumpa dengan saya Ganesang. Untuk kali ini adalah video tutorial bagaimana menggunakan Advanced Group Poster versi 3.0, dimana dalam versi ini kita akan bahas beberapa hal atau topik, di antaranya adalah bagaimana menggunakan Advanced Group Poster untuk meminimalisir suspend. Itu langkah-langkahnya seperti apa agar kita bisa menggunakan software dengan suspend seminimal mungkin. Dan bukan mencegah ya, soalnya untuk mencegah sepertinya nggak mungkin, karena untuk yang mensuspend itu adalah hak dari Facebook sendiri. Bahkan jangankan nyepam, ngiklan aja kadang disuspend padahal jelas-jelas kita sudah membayar. Jadi langkah ini mungkin bisa digunakan untuk meminimalisir, bukan untuk mencegah, karena untuk mencegah itu tergantung nasib juga. Yang kedua adalah kita akan bahas bagaimana riset targeting group yang efektif dan akurat. Pastikan untuk langkah semua video nanti mungkin akan kita bahas dan kita pecah dalam beberapa video, mungkin karena soalnya langkahnya akan cukup panjang. Jadi pastikan untuk mempelajari setiap langkahnya agar bisa menggunakan software secara efektif dan membantu bisnis teman-teman semua. Yaitu yang ketiga adalah backup dan scale up. Untuk beberapa faktor penyebab suspend, yang pertama kita harus pelajari dulu, diantaranya adalah rata-rata adalah penggunaan yang brutal dan tidak tepat sasaran. Oke, langsung aja yang ini bisa saya contohkan. Misalnya seperti ini. Ini adalah tampilan Advanced Group Poster versi 3, di mana pada akun ini ada banyak sekali grup yang saya udah join. Untuk lebih mudah saya load aja. Nah, di sini software akan mengeload grup yang udah kita join. Nah, ini ada 46 grup pada akun baru ini. Ini akun baru saya, bisa dibilang akun cloningan ya. Soalnya untuk kalau spam bukan tidak boleh, tapi saya sarankan untuk menggunakan akun cloningan sebanyak mungkin. Namanya juga nyepam soalnya ya. Ada di sini sebagai contoh, di sini saya ada banyak sekali grup. Misalnya saya ingin menjual saat ini, saya ingin menjual misalnya produk, atau ingin promosi, atau ingin nyebar link atau apa aja istilahnya, yang posting ke grup atau produknya itu adalah tentang burung, misalnya burung kenari atau apa gitu. Sedangkan di sini ada banyak grup, ada grup jaranan, barungan, komunitas dan sebagainya. Biasanya dari sekian banyak yang saya amati dari teman-teman itu adalah menggunakan semua grupnya, sehingga akhirnya sangat tidak efektif hasilnya. Padahal langkah tersebut bisa kita istilahnya apa ya? Bisa kita filter dulu. Misalnya gini, ini ada banyak grup. Tentunya saya ingin mencari yang paling efektif, yaitu saya filter dulu. Misalnya untuk kenari, saya ingin menghilangkan grup yang tidak mengandung kata kenari, misalnya saya ingin jualan burung kenari misalnya. Jadi di sini pada kita klik filter, lalu cek grup jika tidak terdapat nama kenari misalnya. Lalu kita klik set. Nah, di sini setelah kita filter, lalu kita akan delete. Seperti itu. Jadi dengan demikian nanti pastinya akan bisa mendapatkan list grup, walaupun tidak banyak, mungkin tidak banyak, tapi sangat efektif dan tertarget. Lalu beberapa hal lain diantaranya post yang tidak sesuai dengan topik. Makanya nanti mohon diperhatikan untuk teknik riset yang akan saya bahas atau saya praktekkan langsung, dimana bagaimana kita mencari target grup yang benar-benar efektif dan akurat, sehingga soalnya di dalam grup orang yang melihat konten kita bisa melaporkan dengan mudah, dan semakin banyak orang yang melapor maka semakin cepat di-banned. Begitu juga sebaliknya, kalau semakin konten kita banyak yang menyukai, nge-like, nge-share, komen dan sebagainya, tentunya juga lebih awet. Ini adalah kita pastikan membuat konten yang bagus dan tidak menjengkelkan. Lalu contoh lain adalah masalah footprint. Oke, di dalam software sebenarnya sudah kita lengkapi dengan spin image. Kita dilihat dulu ini tadi. Jadi tadi yang tersisa adalah grup kenari. Walaupun jumlahnya sedikit, yang tadinya 40 lebih sekarang jadi 23. Tapi 23 ini lebih efektif karena setopik semuanya. Ini adalah tentang kenari semua. Misalnya saya post kenari ya, saya contoh tadi. Oke, lanjut tadi masalah gambar dan tag. Pada software sebenarnya di sini kita bisa mengambil tidak cuma satu gambar. Jadi kita bisa mengganti tiap grup. Misalnya gini, untuk gambar ketika mau membuat post misalnya tentang burung, kita pilih gambarnya yang beda-beda, gambar sama tapi mungkin bisa berbeda-beda gitu. Maksudnya gini, kita ambil banyak gambar dan setiap grup nanti kita post dengan gambar yang berbeda. Untuk versi ini satu grup akan mengambil satu gambar dari 8 nanti diacak. Jadi setiap grup itu bisa menghasilkan gambar yang berbeda. Dan untuk tag
kita bisa menggunakan spin tag. Format spin tag adalah seperti ini contohnya. Ini saya misalnya. Kemudian aku, kita bisa menggunakan banyak sinonim. Ini contohnya tutup dengan bracket. Misalnya mau jual gitu, kita bisa spin menjual dan sebagainya dan seterusnya. Atau mungkin baris demi baris kita spin sebanyak mungkin. Jadi pastikan untuk membuat spin dan gambar yang banyak ya. Mungkin juga yang meninggalkan footprint adalah link misalnya. Saya sendiri untuk link saya jarang langsung mengarahkan kalau untuk promosi, jarang langsung mengarahkan istilahnya ke web utama ya. Jadi biasanya saya lempar dulu, misalnya saya lempar dulu ke YouTube. YouTube-nya juga YouTube saya, youtube.com/bla bla 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 bla. Lalu saya spin lagi misalnya ke Facebook group, Facebook page atau post di fanpage. Post di fanpage maksudnya adalah kita membuat post di fanpage Facebook kita. Jadi yang kita sebar tidak langsung ke web, tapi ke link-link di sosial media lain. Atau misalnya yang paling sering saya gunakan adalah YouTube. Soalnya kalau di suspend pun yang disuspend link oleh Facebooknya adalah link tersebut yang di blacklist, bukan link web utama kita. Di web utama kita baru kita pasang di dalam video tersebut atau post pada fanpage tersebut. Contohnya seperti itu. Mungkin nanti kita bahas lebih detailnya pada prakteknya ya. Ini soal masih istilahnya ringkasan-ringkasannya. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas adalah bagaimana langkah-langkah sebelum buat post atau riset. Pastikan kita riset dengan grup yang sangat sesuai dengan konten kita. Di sini ada riset group. Pada versi ini sudah saya lengkapi yang sangat detail misalnya ya. Di sini kita bisa melakukan filter, save dan sebagainya. Nanti aja kita praktekkan. Pastikan untuk melihat semua videonya yang sudah dibuat ya, untuk dipelajari. Terus pastikan kita juga udah join ini sebelum membuat post ya. Pastikan kita join dulu dan join kita di approve. Kebetulan pada di sini di join group ini kita bisa melakukan cek dengan mudah atau bisa mengetrack status kita. Contohnya ini contohnya ketika saya sudah join biasanya saya simpan di CSV. Kita join ini misalnya mungkin udah join. Ini statusnya ada yang pending approve, ada yang udah join, ada yang masih approve. Untuk mengeceknya cukup mudah. Di sini kita tinggal klik join group lagi. Ketika status kita sudah sebelumnya udah join, maka yang akan dilakukan software adalah mengeceknya. Ini contohnya. Di sini statusnya masih pending, join. Kalau kita belum join, maka otomatis software akan melakukan join. Nah, ini yang tadinya belum di-approve, sekarang sudah di-approve. Oke, saya jalankan dulu softwarenya. Mungkin nanti bisa dilihat apa sih bedanya, apa sih manfaatnya dengan menggunakan fitur-fitur ini. Contoh aja. Ini masih terus jalan, melakukan checking grup-grup yang kita join. Ini contohnya. Jadi saya selalu melakukan backup pada CSV. Saya simpan di lokal. Walaupun sebenarnya pada grup poster di sini kita bisa load my group, tapi saya lebih suka dengan seperti ini. Soalnya saya bisa membagi setiap topik grup dengan yang berbeda-beda. Kenapa? Soalnya kita bisa menggunakannya nanti untuk di akun lain. Oke, langsung aja contohnya. Ini di sini statusnya yang udah approve, ada yang masih pending dan sebagainya. Sebelum kita membuat post, pastikan kita cek dulu. Saya filter. Misalnya di sini saya filter. Cek grup jika statusnya saya singkirkan dulu yang pending approve. Cek, lalu klik delete. Nah, di sini statusnya approve semua. Di sini kita bisa melakukan save. Kita save ulang misalnya. Saya save ulang cerita lucu. Join, approve. Nah, di sini kita pilih save all. Kalau udah segini, kita bisa langsung ke poster, dimana kita tidak akan membuang-buang waktu
karena kita sudah dapat jelas datanya. Ini grupnya membernya berapa, status kita sudah approve, dan kita bisa langsung membuat post di sini. Itu contoh gambarannya. Kalau kita melakukan istilahnya langkah-langkahnya dilakukan dengan betul. Jangan lupa untuk menyiapkan beberapa gambar dan link, beberapa gambar dan tagnya pastikan untuk di-spin dulu. Jangan lupa untuk disimpan di tag misalnya di TXT. Ini adalah tahap-tahap nanti yang akan mungkin fokus videonya lebih ke tahap riset ya, soalnya sangat penting. Dan dengan riset itu kita bisa gunakan sampai kapan aja. Misalnya di akun ini, tadi kita sudah save kan untuk akun ini, kita udah save, saya save ulang aja misalnya join approve di akun ini, saya save. Dan ini kita istilahnya joinnya ke sini udah approve, dan banyak di sini kita bisa ganti akun dengan mudah di kemudian hari. Misalnya akun ini udah disuspend, kita bisa menggunakan akun lain. Kita tinggal klik add new account, masukkan akun baru atau akun lain yang udah ada. Misalnya gini, kita ganti login. Misalnya kita delete aja dulu. Ini akun lain. Nah, di akun baru kita tinggal bisa menggunakan data grupnya dengan data grup yang lama. Misalnya yang tadi kita udah pakai. Nah, di sini kita bisa gunakan akun baru untuk misalnya yang akun yang tadi disuspend, kita bisa menggunakan di akun baru ini. Tinggal klik join lagi. Otomatis kita sudah mendapatkan data grup yang jelas istilahnya gitu ya. Oke, untuk videonya mungkin saya buat secara bertahap, jadi pastikan untuk subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan infonya. Soalnya kalau satu video dijadikan satu mungkin durasinya sangat lama. Jadi saya membuat video tutorial yang nanti akan saya share secara gratis untuk Anda untuk bagaimana menggunakan software Advanced Group Poster ini bisa seakurat mungkin, dan saya berharap software ini bisa membantu bisnis teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini.